Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Oke, ini ciri-ciri sinyal nggak ada ini. Sinyal nggak ada, maksa naiknya. Kita kasih naik ada Andika Rina. Oh, Andika Rina. Kok ini malah yang saya masuk pencet DO. DO ya, DO. Selamat malam. Oke. Tadi ada Andika Rina, mana sih ya? Oke, ternyata udah bentar, udah turun. Kita kasih naik ada Adi Putra Kalsel. Adi Putra Kalsel. Terima kasih nih, terima kasih kan nih. Ya, Adi Putra Kalsel, selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Ya Om. Iya, silakan nyalakan kamera. Adi Putra Kalsel. Halo? Bentar Om. Nah, hilang. Sungguh nekat yang nyata. Memang udah berat teman-teman ya. Sudah berat. Pengikut Muhammad setiap hari, kan sudah saya bilang teman-teman, kalau kamu nonton channel ini kesering-seringan, kalau kamu muslim, percayalah kamu tidak akan sama lagi seperti Islam yang dulu. Iya. Jadi memang teman-teman, apa yang terus-menerus saya utarakan di sini itu pasti sudah dicek sama mereka. Mereka sudah ngecek itu. Bener nih, Muhammad nabi gue satu-satunya nabi yang kena sihir. Kenapa? Coba kalau kalian ke pengajian tanya sama ustadz-ustadz kalian. Ustadz, ya? Apa benar Pak Ustadz cuma Nabi Muhammad saja yang kena sihir? Iya, benar. Tadi siang kita kan sudah ngobrol tuh mengenai hadis ya, di mana dalam hadis itu dikatakan bahwa barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan mempan terhadap racun dan sihir. Ternyata Muhammad kena sihir. Memang sungguh nekat yang nyata. Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta, kencing hewan. Gak ada nabi yang nyuruh minum kencing hewan, itu cuman Muhammad. Coba semua yang saya utarakan di sini semua benar. Makanya kalau muslim naik ke sini, mereka tidak bisa menjawab teman-teman. Ngomong saja mereka tidak bisa. Ada kalian lihat datang ke sini mereka ini? Nggak ada mereka yang membantah, nggak ada. Yang ada mencak-mencak surup kejang kesetanan. Yuk silakan. Aduh. Kita kasih naik Bugis Bone. Kayaknya kemarin udah pernah naik nih Bugis Bone. Ya, selamat malam Bugis Bone. Halo Bugis Bone. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan Bugis Bone, nyalakan kamera. Jangan ketakutan seperti itu Bang ya. Nafasnya diatur dulu, jangan grogi. Yuk silakan. Gini loh Bang. Ya, gimana Bugis itu Bone, silakan. Menurut Abang tadi bilang kencing apa? Kencing unta, kenapa dengan kencing unta? Iya. Hadisnya mana Bang? Tidak tahu. Sebentar, ini Anda jadi Islam sudah berapa lama? Jadi orang Islam sudah berapa lama? Mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Tidak pernah dengar bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Pernah sih. Pernah, terus kenapa Anda sekarang bertanya? Kan sudah pernah, terus apa lagi? Terus itu Yesus manusia atau bukan?
Nah, ke situ lagi, ke situ lagi. Oke lah, kita mulai ya. Teman-teman kalau kesini mereka nggak sanggup, jadi kita turuti ya permintaan mereka. Oke, nggak apa-apa. Ayo, gimana pertanyaanmu? Pertanyaanmu gimana? Ya, itu Yesus menurut itu Yesus manusia atau bukan? Ya manusia lah. Masa keong gimana? Terus, Kenapa pertanyaan disembah? selanjutnya. Kenapa jadi Allah? Kenapa jadi Allah? Kenapa mati? Kenapa mati? Karena Kenapa disalibkan. Karena disalibkan. Kemudian bangkit dan naik ke surga. Bukannya Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan yang mana yang Anda maksud? Kalau Bapak di surga tidak pernah mati. Yesus namanya. Kenapa bisa? Karena Terus Bunda disalibkan. Maria kenapa yang terus Bunda Maria yang cabut nyawanya siapa? Yang cabut nyawa siapa? Maria. Ya. Yang cabut nyawa Maria nggak dicabut nyawanya, yang meninggal begitu saja. Memang singkong dicabut-cabut. Iya sih. Maksudnya Hmm. yang kasih meninggal siapa? Manusia meninggal karena manusia itu sakit dan lain sebagainya. Oh salah bang. Orang meninggal itu dari Tuhan yang mencabut nyawanya. Berarti Tuhan tukang cabut nyawa. Oh jelas. Oh iya, berarti yang nyabut nyawa Muhammad siapa? Saya tanya dulu bang. Nah, Itu tadi, langsung Bunda Maria yang meninggal, mencret dia kalau ditanya itu. Nah, jadi yang mencabut nyawa Muhammad siapa menurut agamamu? Kan saya bertanya duluan. Kan, langsung kan? Kan kamu tadi sudah nanya sama saya. Di dalam agama saya, Tuhan itu tidak tukang cabut-cabut nyawa. Manusia itu meninggal karena manusia itu tua, sakit dan lain sebagainya. Terus saya tanya kamu, di dalam agamamu yang nyabut nyawa itu Tuhan, betul? Tuhanmu, betul? Iya betul. Oke, yang nyabut nyawa Muhammad siapa kalau begitu? Ya Allah lah. Allah itu kekasihnya Muhammad nggak? Iya. Berarti kekasihnya mencabut nyawanya, nyabut nyawa kekasihnya sendiri. Oh, Namanya juga manusia. berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? Kenapa Allah tega nyabut nyawa kekasihnya sendiri? Sungguh Allah. Apa bedanya Allah dengan kejadian-kejadian yang di berita itu? Ada kekasih membunuh pacarnya sendiri. Berarti Tuhanmu sama kayak mereka. Terus Bunda Maria siapa? Tanya dulu. Bang. Sungguh nekat yang nyata. Bunda Maria Ada. siapa yang cabut nyawanya? Sebentar. Kau lompat-lompat terus. Kau bilang apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu manusia? Sudah kujawab. Kau tanya lagi siapa yang cabut ini? Iya, Sudah kujawab. itu Siapa yang cabut ini? Sudah kujawab. Kenapa kau ulang-ulang terus? Kenapa? Siapa yang cabut nyawanya Bunda Maria? Bilang Bang? lagi kan? Memang sulit. Apa tidak abang dengar tadi sudah saya jawab, diulang lagi, tanya lagi. Kan sudah saya bilang di dalam Kristen tidak ada Tuhan cabut-cabut nyawa. Macam singkong. Yang dicabut itu singkong. Singkon ya bang? Bukan, umbi-umbian. Udah kau dibawa dulu. Aduh, memang bah. Kenapa Muslim kalau membuat pertanyaan itu pertanyaannya? Cobalah buat pertanyaan, pertanyaannya itu yang waras gitu loh. Jangan buat pertanyaan itu pertanyaan yang gak waras. Heran saya. Nanti kamu ditanya siapa yang nyabut nyawa Muhammad? Allah. Apakah Allah kekasih Muhammad? Iya. Berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Gimana Anda ini? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Piu Fata Morgana. Oke, Piu Fata Morgana. Ya, Piu Fata Morgana. Nah, gini kan enak, langsung datang, langsung siap, ready begitu. Ya, Bang Piu Muslim, Bang. Muslim. Muslim. Ya, gimana, Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oh, sebalik dong. Sebagai host, ente yang dipermasalahkan apa? Oh iya, kita tadi membahas ini. Nah, kita kembali ke tema ya. Nah, saya punya satu tema. Itu. Temanya itu ini. Nih, tahukah kamu bahwa penulis Quran membuat ayat-ayat yang membantah Quran itu sendiri? Buktikan.
Buktikan. Oke, baik. Berarti sudah siap Al-Quran di situ ya? Jangan framing duluan, buktiin dulu baru framing. Oke. Berarti Terus? di situ sudah siap Qurannya? Ya boleh, silakan, siap nggak siap. Baik, baik. Oke. Menurut Al-Quran, surat Yusuf ayat yang kedua, apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Jabarkan lah, saya memang kebetulan lagi nggak ready Al-Quran. Silakan jabarkan saja. Tidak ready Al-Quran. Terus bagaimana saya mau mengungkapkan sesuatu kalau Anda nggak ready di situ? Ya justru kan Anda membacanya, baca dulu lah Baik. maksudnya. Terus bagaimana ucapkan Anda bisa dulu di mana mengkonfirmasi benar atau ininya. tidak pernyataan saya? Ya silakan aja. Oke, di dalam Tentang Quran apa? surat Yusuf, alasan Quran diturunkan supaya kamu paham isinya. Bener nggak? Iya. Oke, sedangkan Lebih menurut paham surat lagi, Al-Imran, memang ada terjemahannya. gimana? Iya, sedangkan untuk memahaminya lagi itu kita lihat terjemahan serta tafsirnya. Ya sudah, coba lihat terjemahan dan tafsirnya. Saya nggak ada Inilah yang muslimin ada naik bilang saya framing, giliran dia suruh ini nggak di sini. Ya jelaskan saja. Memang tidak Ya, mungkin jelaskan seseorang saja. waras Kita- di detik yang sama jadi Bukan. orang Islam. Ente jelaskan dulu apa yang dibilang sesuai dengan temanya, biar nggak dibilang framing, Bagaimana jabarkan. saya mau menjelaskan, kamu saja tidak bisa mengkonfirmasi iya atau tidak omongan saya itu, karena kamu nggak pegang Quran di situ di tanganmu. Nanti kalau saya bilang surat Yusuf ayat 2 Oke, itu tunjukkan dulu tentang ya, saya kucing cari lari-larian Quran sama ya. anjing, kamu bilang iya atau enggak? Oke. Lu Oke, gimana, turunkan dulu, Dek? saya ambil Quran Ambil ya. Quran dulu Kita lanjut ya. supaya kalau saya ngomong Oke. betul atau tidak ayatnya berisi itu. Oke. Mana Quranmu? Coba Oke, cari. silakan. Ya nanti saya cari, takut lama di bawah. Nanti Ya saya udah turunkan cari. dulu, nanti saya minta naik lagi. Udah kamu turun dulu, nanti Oke. naik lagi. Botol Oke. yang setengah mati. Saya ngomong ayatnya berisi ini. Kamu bilang iya apa enggak, iya apa enggak. Gimana Anda itu? Sudah saya bilang teman-teman, bagi seorang muslim, Quran itu tidak lebih daripada pajak yang isinya dibaca tetapi mereka tidak mengerti. Gimana sih? Katanya saya framing. Giliran saya bacakan, kamunya tidak bisa mengiyakan iya atau tidak ucapan sini. Gimana? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi nih. Aduh, heran saya dengan orang-orang ini. Kenapa kalian seperti itu ya? Oke, kita kasih naik ada Jibril. Nih, ini pangkatnya Jibril ini. Konon katanya Jibril ini pangkatnya ini nggak tahu apa, kita tanya dulu. Karena kemarin dia ngaku-ngaku dia ini ahli hukum katanya. Ya Jibril, silakan. Nyalakan kameramu Jibril. Jibril, kami ini penasaran. Kamu kemarin ngomong katanya ahli hukum, ini pangkatmu apa ini Jibril? Penasaran kami ini. Apa pangkatmu Jibril? Mau tahu banget apa tahu biasa aja? Mau tahu banget, mau tahu banget. mau tahu banget. Silakan. Apa pangkatmu Jibril? Ini nggak boleh dipublikasi. Kalau saya publikasi nanti kamu saya tangkap. Waduh. Sungguh nekat yang nyata. Jibril, Nanya dari yang mana lain, logika yang lain sebentar? aja, nanya. Tenang. Yang lain coba. Tenang. Iya, Dari yang lain mana? aja. Boleh saya Nggak usah- bicara? Nggak usah yang privasi ditanyakan. Nanti kalau Apakah saya boleh jawab. bicara? Boleh. Boleh. Sekarang begini, dari mana logikanya? Kalau kamu saya tanya, terus kamu bilang, kamu jawab, terus saya ditangkap. Ini logikanya dari mana? Memang Ya, kamu ini polisi India benar, kamu ini. Logikanya sering framing yang nggak jelas. Framing. Tadi bukan masalah framing. Tadi kamu saya tanya, pangkat kamu apa? Kemudian kalau nanti saya jawab, nanti saya ditangkap. Logikanya dari mana? Logika Karena- apa kalau kamu memberitahukan Ya itu pangkatmu terus saya logikanya karena ditangkap? setiap hari memframing Al-Quran. Memang dasar Memframing. polisi India. Aduh, Jibril, saya kamu mau nanya. habis sebentar. Hari ini Saya mau kamu nanya. habis obat berapa? Kok kamu ngomong yang lantur setinggi langit itu obat berapa? Habis berapa? Obat saya Imbos, itu buat vitamin C. Mampu nggak itu beli Bos? Ayo, saya tanya. Nekat yangnya. Sekarang saya mau nanya. Ya, Apa jawab ya. pertanyaanmu? Saya pernah lihat video. Kamu pernah statement kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, itu benar apa enggak? Terus pertanyaan Benar gimana? Iya apa enggak? Jawab dulu, iya apa enggak? Tidak benar.
Ya, kan pernah saya lihat, ini saya ada di beranda saya, di apa namanya, di galeri saya udah saya. Sampean pernah ya kan menyampaikan kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Bukan seperti itu. Berarti Kamu saja sesuatu, kamu nggak ada berarti yang itu beres framing. apapun yang kamu ucapkan itu nggak ada itu yang framing beres. loh, ada di galeri saya nih, di galeri saya ada. Saya Iya, kenapa sampai kamu kalau waktu ngomong tidak pakai pernah kacamata, beres? waktu masih tidak pakai kacamata, masih buluk muka kau. Masih buluk muka. Iya, Pak, ya serius ada nih di galeri saya. Ya, Enggak, sudah? jujur, benar apa enggak? Oke, sudah bisa Itu saya tanggapi. bahasa. Ya. Baik. Oke. Boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Boleh. Yang penting Baik. jujur. Ya. Baik. Gini, di dalam Bible maupun di dalam Quran yang asli dan Bible yang asli itu bukan bahasa Indonesia. Kamu setuju? Ya, bukan lah, aslinya dari Arab. Oke, setuju berarti ya. Oke. Nah, kata Tuhan yang bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya apa? Ya, Tuhan itu sang pencipta. Nah, kan botol kan? Ya, Tuhan itu kan kalau di dengerin dulu, ya Allah. Tuhan itu kalau di Islam Udah Jibril, Allah, kamu Maha dalamilah Pencipta. ilmumu ya. Kamu ini Enggak, sebentar ngomong hukum nggak lulus, Sebentar dulu, ngomong sebentar agama dulu. nggak Ya, beres. saya langsung jauh jawabnya. Kan Tuhan itu kalau di agama Islam adalah Allah. Allah itu sebagai sang pencipta. Ya kan? Saya nggak nanya itu. Iya apa? Tuhan. Ya Tuhan itu di Al-Quran nggak ada nama Tuhan. Nggak ada. Adanya Tuh dapat Allah. dari mana Tuhan itu? Tuhan itu ya bahasa Indonesia. Iya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya ya Rob. Nah, Rob itu apa? Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia? Rob itu ya yang maha kuasa Allah. Kalau misalnya Rob itu diterjemahkan Tuhan gimana dalam Quran? Lo nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita ada gimana? Kalau ada? Kalau kita mengartikannya Tuhan sebagai sang pencipta ya nggak bisa sebagai Tuhan. Sebentar. Kalau kata Rob diterjemahkan Tuhan di dalam Quran gimana? Saya yang nanya malah situ nanya saya lagi ke agama Islam. Saya jawab pertanyaan tadi, jawab. Udah kau tunggu di bawah sana. Nah, ya kan Kamu nggak mau tidur di jujur bawah sana. sampean. Warasin dulu dirimu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Amirul Zulfikar. Oke, Amirul Zulfikar. Ngomong hukum nggak beres, ngomong agama ngelantur. Aduh, ya Amirul Zulfikar, silahkan nyalakan kamera. Oke. Oke, ya Amirul Zulfikar, kita perkenalkan diri dulu nih, Bang Amirul. Apakah Anda ini seorang Muslim? Ya betul Bang. Muslim. Betul. Ya, sudah lama ya. Saya lihat kemarin firman kepada Muhammad, baik lewat Jibril, saya terjun dari Monas. Tunjuki satu ayatnya, gimana? Tapi itu pertanyaannya. Maksudnya gini loh. Saya bukan bertanya masalah itu Bang. Disuruh nunjukin nggak bisa. Bang, Di dalam Quran itu tidak pernah Allah berfirman kepada Muhammad. Nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Bang, abang Di mana Allah berfirman kepada Muhammad? Di mana? Abang pernah mendengar enggak? Ati Allah, ati Rasul. Ngomong aja salah-salah. Ati Allah, ati Rasul. Kan Iya, jelas siapa loh. yang bilang begitu? Bukan itu pertanyaan. Nanti saya balik bertanya yang lain. Itu kan contoh. Siapa yang bilang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul? Yang bilang gitu siapa? Bang, ini kan umat Islam kan. Saya tanya, yang bilang taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tahu saya ayatnya itu. Pertanyaan Ya, saya, siapakah yang sedang berbicara di situ? Terus saya mau tanya kok malah ditanya duluan gimana toh? Saya ini mau Bukan, tanya. Anda kan mengeluarkan satu statement bahwasanya di dalam Quran itu pewahyuannya Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan Jibril kan gitu. Ya, Nah, statement Anda itu statement fitnah. Di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad melalui Jibril? Bang. Bukan gitu. Di dalam Quran tidak pernah ada yang seperti itu. Kalau ada Allah berfirman kepada Muhammad, baik langsung melalui Jibril, saya terjun dari Monas. Bang, kalau masalah Quran itu itu adalah satu tulisan dari orang tidak dikenal. Quran itu Alah. berisi tulisan orang anonimus. Tidak dikenal siapa penulisnya. Oh.
Bang. Ya sudah, siapa penulis Quran? Said bin Said. Mana ayatnya? Said bin Sabit. Mana ayatnya? Oke. Hadisnya kan ada toh hadis. Mana ayatnya? Hadisnya. Udah belajar lagi? Hadis. Aduh, saya pikir kamu berilmu, ngarang bebas saja. Kalau kamu baca Quran, boro-boro kamu simpulkan penulis Quran itu Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit aja nggak ada di Quran. Saya ini sudah baca Quran itu 13 tahun. Dari buku yang pertama Al-Fatihah sampai buku yang terakhir Anas. Kemudian saya balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Ya. Sudah saya baca itu semua surat itu dalam Quran itu. Tidak ada di dalam Quran itu hal-hal yang kamu sebutkan tadi. Ngarang bebas aja. Bahkan saya pernah mengatakan, selama saya diskusi dengan orang Islam, saya belum pernah ketemu dengan satu orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam ketimbang saya. Coba kalau nggak percaya next nih. Nekat sekali Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Quran. Oke, Elidawati Manja. Elida. Oke, kita kasih turun ya, karena tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik yang selanjutnya. Ada sebentar. Dalmadi oke. Dalmadi oke. Iya, Dalmadi oke. Selamat malam Dalmadi oke. Halo Dalmadi oke. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Kok gelap? Malam Bang. Oke, ya sudah kelihatan sekarang. Ya, gimana? Macet. Silakan, silakan. Mau nanya aja Bang. Apa itu? Tuh, orang-orang debat itu kan semua kan bilangnya Tuhan, Tuhan. Tuhan itu kan sebenarnya nggak kelihatan Bang. Kata siapa? Betul nggak itu Bang? Kata siapa? Ya, sekarang gini aja Bang, nalarnya gini aja. Abang tahu lautan kan? Coba kalau Abang... Sebentar. Sebelum kita naik berhalusinasi yang tinggi sebentar. Sebelum kita berhalusinasi semakin tinggi, saya tanya dulu, Anda Muslim? Muslim Bang. Muslim. Dari mana Anda katakan bahwa Tuhan di dalam agama Islam itu nggak kelihatan? Ya itu nyata Bang, emang nggak kelihatan. Kalau saya tunjuk ayatnya dalam Quran bahwa Allah kelihatan gimana? Coba. tunjukin, Bang. Baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Waduh, mereka ini teman-teman ya. Baik ya. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Saya balik dulu kamera saya ya. Memang mereka ini nggak ngerti. Saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang mengerti Al-Quran di detik yang sama dia tidak meninggalkan agama Islam. Seandainya dia mengerti agama Islam, dia pasti tidak jadi orang Islam lagi. Nih, ini surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan ya, apakah ini betismu atau betisnya saya? Perhatikan. Nih, pada hari kiamat ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang beriman pun bersujud, dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Sekarang saya tanya sama kamu, ini betisnya siapa? Ya yang jelaskan Tuhan itu nggak kelihatan Bang. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Apapun argumen Anda, jawabannya tetap sama. Baik, saya kasih tunjuk lagi ayat ya. Bentar. Bang, sekarang saya tanya, Anda tahu pengertian zahir nggak? Tahu. Baik, kita buka ayat surat Al-Hadid ayat yang ketiga ya. Perhatikan. Ini surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Apa? Zahir itu apa? Nggak kelihatan Bang. Zahir nggak kelihatan. Ini loh, zahir itu apa pengertian dari zahir?
Zahir itu tampak, terlihat. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Tahu nggak Anda zahir itu apa? Sulit. Zahir itu artinya terlihat, batin itu tidak terlihat, tidak nampak. Gimana? Aduh, sulit. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu muslim karena dia kalau dia mengerti agama Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, maka dia akan meninggalkan agama tersebut. Tahu nggak Bang, alasan Anda masih Islam? Gimana Bang? Alasan Anda masih Islam tahu nggak? Yang jelas ini Bang, kalau menurut logika, ini logika aja Bang ya, Tuhan itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Coba Nah, Abang lihat ngulang ciptaan lagi. Tuhan. Ngulang lagi. Sorry, tadi sambil air minum. Bang, menurut Quran, menurut Al-Quran, Allah itu punya wajah nggak? Ntar dulu Bang, ntar dulu. Ini cuman Oke, bagusin dulu sinyal lu seumpama lah aja. ya. Ini cerita. Sinyal lu bagusin dulu. Aduh, berat. Terima kasih Bang Siratal Mustaqim. Terima kasih Bang. Saya heran dengan mereka itu teman-teman. Dikasih tahu apa yang tertulis di Qurannya nggak percaya. Gimana Anda ini? Aduh. Saya kasih tahu yang ada tertulis nggak percaya. Ucil kembali ke Kenanga. Ya, Ucil. Ya, Bang Ucil Muslim, Bang. Halo, Bang. Ya, Anda Muslim. Muslim, Bang. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Mari. Kita berdiskusi. Kalau Anda mau diskusi, saya jabani. Silakan, nyalakan kamera. Aduh, saya nggak mau nyalain kamera, Bang nih. Oke, kalau begitu di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah ya. Anda aja sudah malu jadi orang Islam. Teman-teman di sini banyak yang sudah malu jadi orang Islam ya, teman-teman ya. Malu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Yuden official. Ya, Yuden, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan Yuden, nyalakan kamera. Ozo, Bang. Mau nyalakan kamera ini, Bang? Mau nyalakan kamera ya? Ya, Muslim, Bang. Muslim, Bang. Ya, silakan yuk. Nyalakan kamera, diskusi kita dengan baik. Silakan. Ada apa dengan YouTube? Tapi kamera saya jelek ini, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa jelek. Yang penting Saya bisa lagi masih nyala. jualan ini, Bang. Gimana? Saya lagi masih jualan ini. Oke, baiklah kalau begitu saya turunkan ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Banyak sekali alasan orang-orang ini. Normal kok YouTube. Siapa yang bilang ada yang kalian nontonnya di YouTube mana? Makanya tonton di YouTube saya yang asli. Aduh. Yuk. Kita kasih naik ada Wai Chanjo. Ya, Wai Chanjo Muslim, Bang. Halo Bang, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Muslim. Aku Katolik Bang. Kenapa mengajukan permintaan naik, Bang? Ini diskusi Islam versus Kristen. Apakah Anda sudah merasa jadi orang Islam? Silakan. Terima kasih untuk Abang. Gimana? Masih terus Bang. Oke lah, baik ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Masih ngerti. Amin, amin. Saya turunkan. Ya, teman-teman, ini diskusi, lihat ya teman-teman ya. Tulisannya kan gede nih. Kristen versus Islam. Diskusi ya. Kita bukan mau berantem, bukan mau apa. Kita diskusi. Jadi bagaimana mungkin Anda Kristen, Anda mau naik ke sini seolah-olah Anda mau berdebat begitu ya. Diskusinya Kristen versus Islam. Kalau Anda Muslim, ajukan permintaan naik. Kalau Anda yang Kristen, teman-teman, cukup tap-tap layar saja, share, bagikan, gitu ya. Follow nih, jangan lupa follow atau ikuti. Banyak juga orang nggak tahu follow apa. Jadi teman-teman, banyak orang tidak ngerti bahasa-bahasa di TikTok ini, begitu ya.
guest itu mereka nggak tahu apa gitu ya. Jadi ikuti ya, pakai bahasa Indonesia aja kita. Ikuti maksudnya Anda pencet tombol untuk mengikuti. Gitu. Kalau Anda mengikuti, nanti kalau saya siaran atau live, pasti Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa saya sedang live begitu ya. Karena banyak akun-akun di luar sana yang namanya juga di TV tapi bukan saya. Ada banyak jumlahnya. Jadi Anda nanti kebingungan Anda nyari yang mana yang asli ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ada bentar ya. Elida Wati Manja. Ini Elida Wati Manja ini nggak tahu ya. Tadi sudah saya kasih naik, saya turunkan, dia naik lagi. Oke. Kenapa dia ini? Oke. Ya, Elida Wati Manja. Halo? Elida Wati Manja, Anda tadi sudah naik. Kemudian saya naikkan. Terus Anda begini nyangkut. Terus saya turunkan. Terus Anda mengajukan permintaan lagi. Terus nyangkut lagi. Aduh, sulit. Ya. Ini berat. Waduh. Sebentar ya, ini salah orang kita teman-teman. Kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan. Karena banyak yang datang ini orang-orang kadang-kadang ngeyel. Kalau Kristen, tolonglah jangan mengajukan permintaan naik, tapi masih saja. Kecuali kita udah ada janjian. Kalau udah ada janjian baru, aduh ini lagi. Oke. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Zaki, saudara. Iya, Zaki. Ya, Zaki, selamat malam. Malam, bentar ya. Itu kamera Ya, silakan. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Oke, silakan. Silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Yuk. Pakai data begitu. Jangan lama-lama, Bang. Kita tidak punya seharian waktu menunggu. Gelap, Bang. Oke, gitu kan enak. Ya, gimana Zaki? Malam? Ya, malam. Ya, gimana? Enggak nih. Silakan. Boleh. Silakan. Bentar ya Mas Edis. Saya mau bertanya tentang disiapkan dulu, dimatangkan dulu terus naik lagi ke sini. Udah nunggu nyalain kamera, terus nunggu Anda nanya. Lama sekali. Aduh, show. Ya. Udah kita nunggu nyalakan kamera lama. Sulit sekali. Oke, ada M. Marojahan Siregar. Waduh, terpental lagi. Kita kasih, nah ini Elida ini naik lagi nih. Ini siapa sih Elida ini coba? Coba teman-teman. Dia naik terus nih Elida ini. Halo Elida. Kan? Elida? Bentar Bang, jaringannya lelet Bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Jangan ada suara anak-anak, nggak bisa. Sama. Yuk. Oke ya, teman-teman, kalau kalian itu mau naik, kalian itu persiapan dulu. Jangan nanti ketika dinaikkan terus Anda kebingungan sendiri. Kalau mau naik itu siap-siap, Anda mau bicara, Anda sudah persiapkan semua. Jangan ketika naik seperti yang tadi tuh. Bentar. Aduh.
Kecuali Anda orang penting. Kalau sudah orang penting ya ditunggu begitu loh. Aduh, nekat yang nyata. Misalnya kita udah janjian gitu, nah nggak apa-apa. Oke, kita kasih naik ada Vinceneni. Oke. Vinceneni. Iya, selamat malam Vinceneni. Kan kayak gini lagi. Teman-teman, kalau teman-teman mencet itu apa bisa tiba-tiba bisa naik sendiri ke sini atau gimana? Kalau teman-teman tap layar itu, apa tiba-tiba teman-teman bisa langsung pencetnya tombol guest atau request permintaan naik atau bagaimana? Ini saya heran loh dengan orang-orang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Supratman. Oke, Supratman. Ya, selamat malam Supratman. Supratman ini dulunya Superman, terus berubah jadi Supratman. Nah, kalau dia pergi ke Hollywood, dia jadi Superman gitu. Ya, Supratman. Silakan nyalakan kamera. Udah lah bang. Ya, gimana Supratman? Suaranya kedengaran? Kedengaran. Cuman sinyal Anda itu kurang kuat. Kedengaran. Halo. Bang, kalau mau naik, coba lihat sinyalnya. Sinyal Anda berapa bar itu? Kalau sinyal bang pol bang, tapi di sini merah nampak. Merah. Pol tapi merah. Bagaimana mungkin sinyal pol di detik yang sama merah? Memang pengikut Muhammad ini ya teman-teman ya. Nggak percaya bang? Kalau nggak percaya bang, coba kesini tengok apa? Aku nggak mau pembohongnya bang dah. Di atas pol tapi bagaimana sinyalnya pol di atas tetapi pol, di detik di bawah yang sama merah. Kalau merah itu titik sinyalnya itu 1 atau 2, makanya dia merah. Aduh, dikiranya kita ini Jangan Anda ini seperti guru ngaji yang biasa mengakali santriwatinya. Terus Anda bikin saya seperti itu. Kalau guru ngaji yang biasanya ngerjain santriwatinya kayak gitu. Aduh, udah dibawa dulu. Udah macet-macet sinyalnya, ngakunya sinyalnya pol. Heran saya dengan mereka ini, udah desain dari pabrik sana, nipu apa gimana sih? Sinyal di HP itu kan ada tuh tandanya itu, namanya bar itu. Ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, biasanya 4. Kalau 4 dia penuh. Gitu loh. Kalau tinggal 1 atau 2 biasanya warnanya merah. Gimana? Penuh tapi merah. Coba gimana? Aduh, sulit ngomong sama mereka ini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Andika. Yo, Andika Arina. Ya, selamat malam Andika Arina. Selamat. Ya, silakan Andika Arina, nyalakan kamera. Oke, sebentar Bang Idis. Heran saya dengan orang-orang. Sudah terlihat Bang Idis? Belum. Muslim, Anda Muslim? Sebentar. Alhamdulillah, saya masih Muslim. Oke, baik. Masih Islam. Ada rencana meninggalkan agama Islam? Alhamdulillah, insya Allah sampai sakaratul maut masih Muslim. Oh, begitu. Baik, Bang Andika. Sebentar, saya mau tanya. Apa itu? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Edis dengan pentafsiran yang ada di Al-Quran. Walaupun itu sesuai dengan tafsiran Bang Edis, tapi itu akan menambah keyakinan saya terhadap agama saya sebagai orang Muslim. Saya mau tanya Bang Edis, saya ini belajar Kristen sih, belajar tentang agama Kristen. Di dalam Kristen, mungkin di Alkitab atau apa, apakah ada itu runtutan keyakinan, mungkin dari Bani
Bani Musa atau dari keyakinan-keyakinan sebelum Nasrani itu dijelaskan di Injil apa tidak? Saya tanya sih. Iya, dijelaskan. Dijelaskan. Ya, Boleh tidak pernah nabi-nabi terdahulu, ya kan? Musa, kemudian Daud, nabi-nabi terdahulu tidak pernah mempromosikan Tuhan negeri Arab yang dipromosikan Muhammad. Itu menurut tafsiran Injil yang Anda anut gitu ya? Bukan menurut tafsiran, menurut Bible tidak pernah ada nabi dia itu berbicara atas nama Tuhan negeri Arab. Maksudnya gimana? Atas nama Tuhan negeri Arab? Kalimatnya itu gimana ya? Aku belum bisa mencerna. Anda tidak tahu bahwa di dalam Quran itu Anda diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Arab? Tidak ada Tuhan di negeri Arab. Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan saya ya. Tunjukkan. Makanya saya bilang teman-teman. Sebentar, Pak. Tadi kan Anda sudah bicara nih. Jangan dibantah. Ya. Gimana? Ini logika saya, keyakinan saya. Jadi dengan pernyataan jenengan ya saya tidak bisa menerima. Tapi di dalam Al-Qur'an Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Oke, baik. Saya bukakan surat An-Naml ayat yang ke-91 ya. Saya balik kamera saya. Kan sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang dia Islam tapi dia ngerti agama Islam, nggak ada. Kalau ada Islam yang ngerti agama Islam, dia akan meninggalkan agama itu. Itu baik. Bang Edis. Tadi Anda bilang tidak ada Tuhan negeri Arab. Baik. Oke, siap. Di dalam Quran surat An-Naml ayat 91, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Betul nggak? Betul. Nah, tadi katanya enggak. Sorry, dijelaskan sesuai detail. Artinya dibaca secara menyeluruh, jangan dipotong-potong, Bang Edi. Coba Anda dulu yang baca. Aku di sini siapa? Aku itu ya Allah. Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Arab. Sorry. Ada, sorry. Coba dibaca lagi sana. Aku Allah, sekarang aku sorry. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil Anda Islam di detik yang sama Anda mengerti Islam itu apa. Jika seandainya saja Anda mengerti Islam itu apa, mustahil Anda akan mengimaninya. Punyaannya itu dibaca lagi Bang. Berat sekali saudara-saudara. Namanya dibaca secara menyeluruh. Dengar, tadi kan Anda tanya mengenai keyakinan nabi-nabi terdahulu, betul? Iya. Oke. Betul lah. Begini ya, Bang Andika. Menurut Bible, ya, siap. Di muka bumi ini itu ada banyak bangsa-bangsa, banyak peradaban, dan tiap peradaban itu Tuhannya beda-beda. Menurut Bible itu? Bukan hanya menurut Bible, itu menurut fakta sejarah juga begitu. Enggak, menurut Bible berarti meyakini Bible itu berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, karena Tuhan di setiap bangsa, di setiap peradaban, Tuhannya itu nggak sama pada waktu itu. Jangankan pada waktu itu, sekarang pun beda-beda. Saya kasih Anda contoh. Saya kasih sebentar. Saya kasih Anda contoh. Aku bertanya sebentar. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Sudah tenang? Aku tanya. Sebentar, sudah tenang belum? Sudah. Oke, ada berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, memang itu faktanya. Tidak, saya meyakini ajaran agama itu berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya mungkin. Sekarang mungkin tadi beda. Sekarang meyakini beda-beda. Beda-beda. Ada yang aku tidak meyakini. Tuhannya beda atau sama? Tuhan Allah yang kita wajib itu haknya satu. Tapi ada yang memelintir. Karena cinta butanya terhadap ya udah, berarti beda-beda nggak Tuhannya? Nah, menurut versi saya, Tuhan itu ya satu, Allah. Tapi kalau keyakinan orang meyakini Tuhannya beda-beda, itu ya keyakinan orang beda-beda. Saya tanya pelan-pelan ya, saya tanya pelan-pelan. Apakah di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, semua orang itu bangsanya sama, rasnya sama? Sama nggak? Beda kan sudah dijelaskan kan? Beda, oke. Waduh, dia ngomong terus. Bisa saya bicara? Bisa aku jawab. Kamu kan tanya, beberapa ras itu sudah dijelaskan di Al-Quran, betul. Oke. Al-Quran sampai kebudayaannya beda-beda nggak? Ya jelas beda Bang. Beda-beda. Agamanya beda-beda nggak? Ya. Keyakinan beda-beda. Beda-beda. Sesembahannya beda-beda nggak? Sesembahan, cara menyembahnya. Saya nggak nanya cara. Sesembahannya beda-beda nggak? Sesembahan. Udin. Dari tadi sudah saya bilang, kalau Anda baca Bible dan Anda buka mata Anda, wawasan Anda melihat bangsa-bangsa di muka bumi ini, memang beda-beda. Orang di Kalimantan sesembahannya beda dengan orang yang ada di Sumatera. Orang yang di Sumatera sesembahannya beda dengan orang yang di India.
Orang yang di India sesembahannya beda dengan orang yang di Mesir. Itu fakta sejarah. Sebelum masuknya agama-agama yang sekarang agama-agama besar, dulu memang hidupnya masing-masing. Contoh, ketika Anda main ke pedalaman Afrika, orang di pedalaman Afrika beda mereka sesembahannya dengan orang yang ada di Papua, beda. Orang yang ada di Papua sesembahannya beda dengan ada orang yang di Madagaskar, beda-beda. Tuhannya beda-beda. Namanya beda-beda. Nah, menurut sejarah, menurut ilmu pengetahuan, fakta yang ada sekitar 4.000 agama di muka bumi ini. Dan dari 4.000 agama itu muncul Tuhan yang berbeda-beda. Makanya di dalam Bible dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya bangsa Israel. Makanya tidak ada Tuhan yang seperti engkau. Karena seluruh bangsa-bangsa itu, mereka itu menyembah ilah-ilah, Allah-Allah buatan tangan manusia. Bala ya? Iya, makanya bangsa-bangsa lain itu menurut Bible hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Mereka tidak kenal itu hukum Tuhan karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari India. Oke. Dengar dulu, tenang. Menurut Bible, hukum dan pengajaran itu datangnya dari Israel mengenai hukum Tuhan. Mengenai Tuhan itu, pencipta alam, datangnya dari Israel. Bagaimana dia, apa hukumnya, apa yang diperintahkan, datangnya dari Israel. Makanya nggak ada pengajaran datangnya dari Madagaskar, nggak ada. Ya. Kalau ada belajar Tuhan dari Madagaskar, Tuhannya orang Madagaskar itu batu dan kayu. Makanya ketika ajaran dari Kristen ini masuk, berubah itu. Yang dulu mereka berbakti kepada pohon, berbakti kepada batu dan kayu, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Nah, nabi-nabi terdahulu itu memberitakan tentang Tuhan itu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sementara nabi Anda Islam memberitakan tentang Tuhannya orang Quraisy. Gini Bang Iris, terima kasih. Silakan. Sebentar ya, aku tanya gini. Yang aku herankan gini Bang. Oke, itu keyakinan yang Anda anut, boleh lah. Aku yang ada herannya sebagai itu bukan hanya keyakinan yang saya anut, itu fakta yang gini, ada di bawah kolong langit. Jangan dibantah dulu lah. Silakan. Yang pertama, kenapa kok di dalam kitab antara apa itu Injil dan tadi apa Bible itu korelasinya apa? Yang kedua, kenapa kok di dalam Injil kok ada revisi? Harusnya kan ketika turun. Ini lompat kemana-mana ini orang ini memang. Ini kan udah ada di bawah dulu. Iya di bawah dulu. Tidur di bawah sana. Kita bahas apakah yang diberitakan nabi-nabi terdahulu sama dengan yang diberitakan Muhammad. Anda lari ke revisi. Nekat yangnya. Teman-teman, ini kita nggak bicara iman. Saya kan sudah sering bilang, kalau kita bicara iman, yang ada kita debat kusir. Jangan bicara iman, kita bicara penemuan-penemuan arkeologi. Contoh, kalau Anda belajar tentang sejarah bangsa Indonesia, apakah ada bangsa Indonesia ini yang menyembah Yahweh, Yehova? Gak ada. Kalau Anda pergi ke pedalaman, setiap daerah di Indonesia ini itu punya agama aslinya masing-masing. Mereka rata-rata di sana menyembah batu, kayu, dan roh-roh leluhur. Itulah agama asli kita. Mereka menyembah penghuni laut, mereka menyembah penghuni batu besar. Makanya kalau kita belajar sejarah, dulu zaman kita SMP, kan kita baca itu, sejarah bangsa Indonesia, masa sejarah, prasejarah bangsa Indonesia. Zaman batu, zaman perunggu, ya kan kita lihat itu. Ada peradaban, ada budayanya. Nah, dari situ kita melihat, oh, ada yang namanya sakrofagus, ada yang namanya menhir dolmen. Contoh. Kalau Anda main-main ke Tomok di Sumatera Utara, itu Anda akan menemukan zaman batu di Sumatera Utara. Orang-orang mereka mengubur seseorang itu di dalam batu, kemudian mereka ukir-ukir itu. Mereka mempunyai satu keyakinan bukan Kristen keyakinannya. Ada keyakinan asli pada yang di zaman itu. Mereka meyakini bahwa orang setelah mati nanti mengalami perpindahan arwah dan lain sebagainya, perpindahan alam dan seterusnya. Kita temukan menhir, ada dolmen, ada batu besar. Mereka mempersembahkan sesaji di situ. Dulu seperti itu. Itu bukan iman, itu memang fakta sejarah, botol. Gimana sih? Makanya ketika kita melakukan penggalian peradaban di muka bumi ini, setiap bangsa, setiap kebudayaan memiliki agamanya masing-masing, memiliki pemahamannya masing-masing tentang alam semesta ini.
Beda-beda, makanya Bible bilang bahwa seluruh bangsa-bangsa itu hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Dikatakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya nggak kenal itu, orang-orang itu nggak mengenal apakah Tuhan itu diam di batu-batu, apakah Tuhan itu diam di... Mereka nggak kenal itu. Makanya mereka hidup di dalam kegelapan. Maka datanglah agama-agama besar itu memberitakan kepada mereka, Tuhan tidak tinggal di dalam batu, Tuhan tidak tinggal di pohon, dan lain sebagainya. Makanya berubah, ditinggalkan agama-agama lama itu. Nah, nabi-nabi zaman dahulu di tengah-tengah bangsa Israel memberitakan Tuhan itu. Nah, Muhammad memberitakan Tuhan yang lain. Gimana sih Anda ini, aduh? Apa Anda pikir Tuhannya orang Sunda asli sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen sama dengan Tuhannya orang di Mesir? Beda. Gitu loh. Dulu sebelum masuk Islam, sebelum masuk Kristen, mereka punya agama masing-masing. Kita nggak usah ngomongin iman, kita ngomongin fakta sejarah gitu. Memang seperti itu ya, beda. Makanya waktu SMP, waktu belajar sejarah, jangan tidur. Gitu loh. Telah ditemukan menhir dan dolmen pada penggalian sejarah peradaban bangsa ini. Ditanya apa itu menhir, apa itu dolmen, nggak tahu. Makanya kalau zaman sekolah dulu, jangan Anda waktu pelajaran pergi ke WC ngerokok di sana. Aduh, menhir dan dolmen itu adalah sebuah batu besar, meja besar, dan batu besar. Dulu itu seperti itu, pola kehidupan di tengah-tengah masyarakat zaman dulu begitu. Mereka bikin meja gede, dipersembahkanlah di situ sesaji. Kemudian ada juga batu besar. Nah, mereka mengira bahwa arwah-arwah itu diam di batu-batu besar itu. Makanya mereka melakukan ritual di situ. Nah, mereka persembahkanlah sesaji itu kepada arwah yang tinggal di batu-batu besar itu, supaya arwah itu tidak memberikan malapetaka, tetapi mereka memberikan keamanan atau ketentraman kepada kampung halaman itu. Itu fakta sejarah, kamu nggak bisa bantah itu. Gitu loh, makanya zaman dulu orang ketika mau melaut, mereka mempersembahkan sesaji-sajian di laut itu. Dikasih saji-sajian, wahai penunggu laut, supaya kami tidak celaka, kami mau melaut, supaya kami dapat ikan. Itu memang faktanya kayak begitu. Kemudian dipotonglah kerbau atau dipersembahkanlah sesaji. Kemudian ketika orang mau panen, atau mereka ingin menanam, ketika mereka ingin menanam padi, mereka ritual dulu itu. Mereka persembahkan saji-sajian kepada dewa tanah begitu, supaya tanah itu gembur dan memberikan hasil. Makanya belajar, kamu belajar. Kamu bilang Tuhan sama. Beda, setiap bangsa, setiap peradaban punya pemahaman masing-masing yang berbeda-beda. Begitu, itu faktanya. Kalau Muslim ditanya, siapa Tuhan di Indonesia pada itu? Allah. Tuhan di Papua, siapa pada waktu itu? Allah. Tuhan di Mesir, Allah. Itu kalau ngomong sama orang Islam, karena akalnya nggak dipakai. Kalau bicara dogma ya begitu. Dogma telah diutus 124.000 nabi ke bangsa-bangsa. Mereka memberitakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu Islam. Makanya kalau kamu belajar agama Islam, Tuhan di pedalaman Afrika sana, Allah, Allah. Tuhan di, Anda pergi ke pedalaman Jepang sana, Allah juga. Itu keyakinan yang botol. Aduh, gimana deh. Sedangkan menurut Bible, menurut sejarah juga, kalau Bible saya bilang nanti dibilang iman. Itu kan imanmu, makanya Bible saya singkirkan dulu. Menurut penggalian-penggalian yang dilakukan oleh para sejarawan, ya, ketika kita ingin mengungkap masa lalu peradaban umat manusia, setiap bangsa-bangsa beda-beda sesembahannya. Gitu, di Jepang itu orang menyembah Izanami, gitu. Beda-beda, Tuhannya lain-lain. Nanti di Cina juga beda lagi. Di Mesir beda lagi, beda-beda semuanya. Makanya Bible bilang, bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal hukum Tuhan itu, karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya firman Tuhan diberitakan kepada Israel, dan melalui orang Israel itulah
kemudian firman Tuhan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Begitu. Coba Anda bantah itu argumen saya itu. Itu argumen sejarah, bukan argumen iman. Makanya setelah Yesus datang, maka ada bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah mengenal terangnya yang ajaib. Begitu. Nah, setelah Yesus datang, baru Yesus memberitakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu mengenal kebenaran. Dulu mereka tidak kenal itu. Hukum-hukum yang tentang kebenaran itu. Makanya mereka nggak tahu. Begitu. Ya, silakan. Naik, bantah argumen saya. Jangan Anda bilang, oh, Muslim, di sini Muslim, mereka nyembah Allah, di sini juga Muslim. Ya, silakan Tora. Selamat malam Tora. Malam Bang. Ya, Muslim Bang. Halo? Ya Bang. Ya, Muslim Bang Tora. Saya seperti yang diceritakan tadi Bang, saya itu dari agama yang dianut dari nenek moyang. Nenek moyang, oke. Tapi di KTP tertulis apa? Kristen. Tertulis Kristen. Karena nggak bisa Ya, ngurus dulu, apa-apa Bang. dulu sebelum Kristen masuk. Ini abang orang mana nih? Saya orang dari Sulawesi Barat Bang. Sulawesi Barat. Nah, di sebelum daerah Mamasa. Oke, sebelum Kristen masuk, ada kan agama asli kan? Ada. Bukan Iya. agama sih, kayak kepercayaan dari nenek moyang yang dari Iya, turun-temurun. agama leluhur asli kan? Iya, Nah, apakah agama leluhur asli itu menyembah Allah? bukan. Iya, kalau Iya, Muslim iya. bilang oh nyembah Allah. Kalau Muslim bilang, namanya Muslim gimana? Pokoknya semua bangsa-bangsa dulunya nyembah Allah. Nah, itu kalau sama Muslim ngomong. Padahal tidak pernah ditemukan kata Allah itu di dalam peradaban lain selain Arab. Gali sejarah bangsa Sulawesi Barat. Abang tadi dari Sulawesi Barat kan? Iya, ya Bang. Tidak ada di situ kata Allah itu, nggak pernah mereka kenal. Itu bukti bahwa Allah memang tidak pernah diberitakan sejak orang Sulawesi Barat itu ada. Tapi kalau Muslim ngomong, dulu sudah diutus 124.000 nabi. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Allah tidak pernah ditemukan. Sekeping bukti pun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Allah pernah diberitakan dulu sebelum zaman Islam ada. Nggak pernah ada. Ya, betul. Makanya Bible berkata bangsa-bangsa lain itu hidup di dalam kegelapan. Makanya beralih dari agama-agama leluhur pindah jadi Kristen, pindah jadi ini gitu. Seperti itu sejarahnya. Itu gimana Bang? Saya itu masih bingung Bang. Saya kan dari kepercayaan nenek moyang. Saya itu tinggal di Sulawesi Barat yang di wilayah yang masih kepercayaan dari nenek moyang. Saya itu bingung. Apakah saya harus masuk ke Kristen karena KTP saya Kristen atau gimana itu Bang? Ya. Contoh Bang, saya tanya dulu, apa ajaran-ajaran nenek moyang dulu dalam hal keyakinan tentang kosmik atau hal-hal yang kita bicarakan berbicara tentang Tuhan gitu loh. Apa yang mereka yakini? Kami tuh meyakini kalau kami meyakini tentang nenek moyang yang kami sembah itu adalah nenek moyang yang memberikan petunjuk kepada kehidupan. Apa petunjuknya? Kehidupan ke depannya supaya kami hidup lebih baik lagi kayak begitu Bang. Iya, rata-rata seperti itu. Saya juga pelajari itu ya, agama-agama leluhur gitu. Tapi apa coba? Maksudnya begini, pengajarannya itu apa? Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, Ya, jangan seperti, ada nggak kayak seperti begitu? itu juga Bang. Seperti itu kasih kami tuh kebanyakan saya lihat orang yang menganut agama Kristen kan, saya kan tetangga dengan mereka kan. Mereka itu lebih perbuatannya lebih parah dari kami ini yang kayak mereka sering tidak jujur lah kayak begitu di daerah-daerah kami kan. Ya, betul. Makanya saya bilang begini Bang. Sekarang ini banyak orang Bang, karena kami tuh kalau kami coba-coba untuk berbuat kayak seperti itu, kami tuh dalam keyakinan kami akan ada tulah yang akan datang ketika kami berbuat seperti itu, Bang. Ya, begini, makanya saya bilang begini, Bang. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, di KTP-nya Kristen, ngaku Yesus Tuhannya, tetapi Yesus tidak jadi Tuhannya.
Nah, makanya menjadi Kristen itu menerima Yesus tuh sebagai Tuhannya, bukan sebagai kacungnya. Nah, banyak sekarang orang Kristen ngaku Yesus Tuhannya, padahal Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya setan. Ketika Yesus menjadi Tuhan seseorang, maka Yesus tuh seharusnya berdaulat atas diri dia, menguasai, mengendalikan diri dia. Nah, ketika Yesus mengendalikan diri seseorang, maka seseorang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya kan? Nah, tadi kalau abang bilang kelakuan mereka parah, ya karena mereka tidak menjalankan atau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Begitu. Nah, kembali ke yang saya tanya tadi ini, Bang. Menurut ajaran-ajaran leluhur yang Anda bilang tadi, agama-agama kepercayaan Anda, bagaimana pemahaman atau apa ya bahasa kita ini? Iya, pengertian Anda tentang hal-hal yang kosmik itu, kehidupan yang akan datang, bagaimana dia, pengajarannya apa dan lain sebagainya, bagaimana? Kurang mengerti, Bang. Iya, nggak mengerti. Karena memang tidak jelas, Bang. Seperti itu. Itu maksudnya tujuan akhir hidup ini ya, Bang. Apa pengajarannya? Ya. Makanya saya pernah bilang begini, Bang. Di dunia ini sebenarnya dari berbagai ribuan agama keyakinan, itu hanya dari berbagai macam Tuhan, itu dihitung itu ada 1,5 juta Tuhan di dunia ini, Bang. Tuhan tanda kutip. 1,5 juta jumlah Tuhannya, saking banyaknya. Nah, sebenarnya hanya dibedakan jadi dua, Pak. Satu, Tuhan hasil imajinasi manusia, dan Tuhan yang menyatakan diri. Kalau Anda belajar agama-agama leluhur, Anda belajar agama Islam, Anda belajar, itu Tuhan yang muncul dari pikiran manusia. Oh, Tuhan tuh begini, dia begini. Oh, nggak boleh begini. Nggak boleh Tuhan tuh begini, harus begini. Nah, kalau begini nggak boleh dia, nggak boleh. Nah, itu. Biasanya Tuhan begitu, itu Tuhan hasil merenung orang. Dia duduk di bawah pohon pisang, begitu kan ya, dia merenung, oh, Tuhan tuh begini. Dia harus begini, ya itu. Makanya saya bilang, Tuhan hasil hayalan manusia. Nah, kalau di dalam Bible, Tuhan itu tidak hasil hayalan manusia, tetapi dia menyatakan dirinya. Begitu. Kalau Anda belajar agama Islam, Tuhannya agama Islam itu muncul ketika ada Muhammad. Gitu. Sebelum ada Muhammad ya. Makanya abad ke-7, Tuhan abad ke-7. Itu yang dibuat oleh Muhammad, yang diperkenalkan oleh Muhammad. Begitu. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad itu disembah oleh suku bangsanya, yaitu orang-orang Quraisy. Yang mereka melakukan penyembahan berhala di Mekah. Tuhan itulah yang diperkenalkan oleh Muhammad. Makanya ajarannya beda dengan Tuhan yang dalam Bible. Beda. Oke, lapangnya kita undang yang muslim dulu ya. Atau apa ada apa mau sampaikan? Ya, pesan saya cuma itu, Bang. Kalau Anda mau belajar Kristen, jangan lihat orang Kristennya. Banyak nanti orang Kristen yang mengecewakan, Bang. Termasuk kalau Anda mau belajar Kristen, jangan Anda lihat sayanya. Lihat yang tertulis di Bible itu. Ya kan, baca begitu. Nanti Anda lihat di situ pengajaran-pengajarannya. Seperti itu, ya. Oke? Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Makasih, Bang. Sama-sama. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan lihat orang Kristen. Kalau Anda lihat orang Kristen, kalau Anda lihat saya, lihat orang Kristen, nanti Anda kecewa. Kecewa. Lihat pengajaran yang ada dalam Bible itu, baca, ya kan? Bagaimana tuntunan hidup begitu. Ya kan? Seperti itu. Yuk, silakan. Kita undang muslim yang lain ya. Kita kasih naik ada Ya, selamat malam Arti. Halo Arti. Selamat malam Bang Edis. Muslim atau Kristen? Ya halo Bang Edis, selamat malam Bang Edis. Iya, selamat malam. Muslim atau Kristen, Bang? Udah hampir 85% hampir nggak Islam, Bang. 80% hampir nggak Islam. Bisa menyalakan kamera, Bang? Sudah saya kirimkan. Silakan sudah saya kirimkan. Silakan diterima. Ini efek simpan ya. Simpan. Kalau di KTP Islam.
Masih Islam KTP bang. Masih motivasi Anda ingin meninggalkan agama Islam. 80% sudah mau meninggalkan agama Islam ya. Tapi belum dibaptis. Sudah ke gereja tapi belum dibaptis. Yang apa namanya, yang memotivasi Anda ingin meninggalkan agama Islam apa? Sebenarnya saya itu apa ya, dari umur dulu saya taat sih bang. Entah ya, kayak ada dalam hati ini ada gerak gitu di dalam hati ini, kok kayaknya setiap saya tanya di Islam itu kok perintah sama istilahnya itu endingnya itu kok beda semua. Nah, jadi kalau umur 18-19 tahun saya nanya nih, saya nanya nih ya, saya pernah debat dulu tuh tahun 9, saya nanya itu sama ya Ustadz lah kalau di sini itu kan. Nah itu saya bilang, bingung dia jawab itu kan. Ya singkat ceritanya, nggak usah panjang lebar lah, saya nggak mau jelek-jelek kan yang lain tuh. Itu saya nanya, bisa diwujudkan nggak Pak Ustadz, kayak apa, saya bilang gitu kan, sadar itu. Nah itu, nah dulu ceritanya, saya sebenarnya mau cerita gini nggak enak juga sih bang gitu, nih nyinggung yang lain gitu kan. Nah saya cari ke sini, oh ini nih kayaknya nih yang bener nih gitu kan. Nah itu saya dalemin lagi, tapi kok kan saya dulu aja tahun 2001 itu balik lagi, saya nanya lagi sama Pak Ustadz. Terakhir saya ngomong, Pak, kalau kita itu kan harusnya nyaksiin sih Pak, melihat. Sedangkan saya kan dulu belum lahir, saya bilang gitu kan. Kita itu harus kalau nyaksiin, apa enggak kita di penjara Pak, saya bilang gitu. Saya kan orang awam sih, di bahasa saya, bahasa apa adanya gitu bang. Nah, wah dia marah, pokoknya itu saya cari. Nah terakhir itu sekitar bulan puasa, bukan tahun ini, tahun yang kemarin. Setelah ibu saya meninggal itu, ibu saya meninggal 2003 ya menjelang 2004 itu lah. Nah saya ngetik YouTube, Google, cari sejarah Nabi Ibrahim itu kayak apa sih gitu kan. Nah di satunya Yakub kan gitu. Nah ini sedangkan di Islam itu saya dulu masih zaman saya ngaji itu pernah dengar tuh cerita itu kan, katanya bapak dari para nabi, kalau orang Islam bilang itu kan. Bapak dari para nabi, sementara gitu kan. Nah terus saya telusuri lagi, saya baca nggak tahu, mungkin dulu yang saya baca itu apa Injil apa, saya juga nggak tahu ya. Saya baca, saya bilang, ini kan saya perhatiin di Google itu yang tahun sebelumnya kemarin itu. Nah sudah itu kok ini diusir. Nah sementara kok lagi saya baca lagi kok ada apa janji Tuhan itu ngasih. Nah itu ketambah lagi yang bikin saya yakin ini, saya sudah hampir 3 bulan ini nontonin sampean terus bang. Tambah ngerti saya di situ, tambah ngecun saya gitu loh. Oh jawabannya ada semua di sini gitu loh. Nah itu makanya memang begini bongkar. Ketika kita baca Al-Quran maupun baca Bible, tidak pernah di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran Tuhan itu berfirman kepada keturunan Ismail. Makanya Abraham itu kan punya anak namanya Ishak dan Yakub. Namanya Ishak dan Ismail. Ya kan? Nah, kemudian dari Ishak ini dia melahirkan anak-anak perjanjian. Makanya Tuhan berfirman kepada keturunan Ishak ini. Ishak punya anak namanya Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Yakub melahirkan Israel, ya kan? Melahirkan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada Harun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita baca Quran sama seperti itu. Bahkan anak Ismail itu tidak disebut sama sekali oleh Al-Quran. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran satu nabi dari keturunan Ismail.
Begitu. Makanya janji Tuhan itu memang dengan perantaraan anaknya Abraham dari garis Ishak. Makanya firman Tuhan itu datang dari situ. Begitu. Makanya kita kalau lihat 25 nabi, bahkan dalam agama Islam ya, kita lihat 25 nabi, itu semuanya keturunan Yakub atau berasal dari Bani Israel. Begitu. Dan nenek moyangnya. Iya, nggak ada satupun yang dari Arab, itu nggak ada. Iya. Cuman Muhammad itu pun di dalam Al-Quran, nabi yang dinubuatkan akan datang oleh Isa itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Begitu. Dan sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, Ahmad, sosok Ahmad itu diutus kepada Bani Israel juga. Maksudnya diutus Bani Israel? Iya. Gimana itu, Bang? Karena di dalam Al-Quran, sosok Isa itu, dia berbicara kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu diberitakan kepada Bani Israel. Tapi tiba-tiba Ahmad jadi Muhammad diberitakan kepada orang Arab. Begitu. Oh, gitu ceritanya ya. Iya, jadi memang gak nyambung. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada nabi atau rasul, tidak ada rasul itu diutus melainkan kepada kaum yang berbahasa dari rasul itu sendiri. Jadi menurut logika Quran, contoh kalau rasulnya itu orang Jerman, maka dia itu diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Jerman. Jadi menurut logika Quran, tidak ada rasul, kalau misalnya rasul itu orang Indonesia, dia diutus ke Jerman, itu nggak masuk akal menurut Quran. Rasul yang orang Indonesia diutus kepada bangsa atau kaum yang berbahasa Indonesia. Nah, Nabi Isa di dalam Quran berbicara kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Tapi tiba-tiba Ahmad berubah jadi Muhammad dan dia tidak berbahasa Bani Israel, dia berbahasa Arab. Makanya nggak nyambung gitu loh. Iyalah, mungkin Mak Abang masih dalam perjalanan ya, masih 80% ya. Semoga nanti semakin hari semakin banyak belajar ya. Nanti dari situ saya sudah mengenal kebenaran. 10 kali lebih kayaknya Bang masuk gereja, saudara. 10 kali masuk gereja. Ya, sesekali ambil percakapan ya dengan gembalanya ya kan, ngobrol-ngobrol begitu. Supaya diyakinkan lagi gitu. Oke, begitu Bang Arti? Oke. Terima kasih Bang Arti ya, sudah mampir. Kita naikkan musim lain ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke, makasih Bang Arti, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Dan yang seperti dia itu banyak yang untuk kita teman-teman. Bang, saya dari Muslim, saya mau jadi Kristen Bang, gimana caranya? Saya bilang aja cari gereja terdekat begitu. Cari gereja terdekat yang kalian lihat gerejanya itu, maksudnya bukan bangunan gerejanya ya, artinya kekristenan di gereja itu sehat begitu. Ya. Seperti itu, betul-betul mengajarkan atau pengajaran yang biblikal begitu. Tinggal datang saja ke situ ya, ngobrol-ngobrol sama gembalanya. Ya. Oke, kita kasih naik, ada Fajar pakai F. Fajar pakai F. Saya dengar informasi katanya Fajar ini dipersekusi. Benar Bang Fajar? Halo, shalom Bang Edis. Shalom Bang Fajar ya. Saya dengar-dengar ada informasi yang masuk kepada saya, katanya Anda dipersekusi, apa benar? Iya betul Bang. Jadi gara-gara live kemarin itu kan tersebar ke teman-teman kerja saya kan. Tapi bukan saya dipukulin, enggak. Jadi gini, ketika live itu tersebar, terus saya itu di tempat kerja itu difitnah atau dibuat tidak nyaman. Jadi diomongin yang enggak. Maksudnya Fajar ini sedang telat kerja begini di tempat saya yang kemarin. Dan jadinya sampai ke atasan saya kan. Nah, terus tanpa ada hal yang jelas, kemudian ada namanya PHK gitu, pemutusan hubungan kerja. Tapi Bang, gini Bang, saya tidak merasa terpukul oleh hal itu, karena begini, saya percaya bahwa Bapak di surga tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Saya percaya itu. Jadi ya teman-teman, jadi jangan pernah takut menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Jadi ya teman-teman, ketika kita sudah yakin bahwa kita dipelihara, kita dilindungi, ya jangan takut. Saya tidak pernah takut dimanapun saya berada, saya selalu bersama. Ngomong-ngomong Bang Fajar ini, keahliannya apa Bang Fajar? Saya teknik mesin Bang. Saya sudah puji Tuhan, sudah ada anak Tuhan yang puji Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Puji Tuhan. Jangan pernah takut menjadi saksi Kristus.
Gitu teman. Jangan pernah takut gitu ya. Iya, iya. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman, kalau teman-teman dekat sama Pajar ya silakan ya, teman-teman bisa mungkin membantu ya, memberikan dia sesuatu yang bisa dia kerjakan sesuai keahliannya begitu. Ya artinya Bang Pajar, kalau ada orang yang menutup pintu, kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang lain seperti itu. Betul, percaya sekali. Jadi ketika saya dikeluarkan dari tempat kerja pun, hati saya bukan gundah gulana, tapi biasa saja, karena memang kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita itu penuh Roh Kudus, kita akan sukacita, kita akan damai gitu. Jadi kemarin saya Bang sama teman-temanku tuh bilang gini, "Loh kamu yang kamu bilang itu betul." Betul, kita sampai baca Al-Qur'an juga saya dites. Ku baca di depan orang-orang itu baca. Kok bisa sih kamu bilang? Kenapa? Itu kan hak saya, hak pribadi saya. Jadi saya bilang gitu dengan lantang sama teman-temanku. Akhirnya setelah itu Bang, kayak apa namanya, dari itu tuh teman-teman tuh setelah itu kayak pada dingin sama saya, dingin, terus kelakuannya pada tidak enak. Langsung berubah gitulah ya. Berubah terus tiba-tiba setelah 4 hari kemarin atasan saya tuh bilang untuk menghadap ke kantor, terus saya dikeluarkan dari tempat kerja. Nah gitu Pak. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Makanya saya selalu bilang teman-teman, ada satu ayat yang saya tahu, yaitu jikalau kamu dibenci oleh dunia ini, maka ketahuilah aku, kata Tuhan Yesus, sudah lebih dahulu dibenci. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut. Betul. Gitu teman-teman. Maksudnya ini Baiklah, ya yang tabah, mungkin ini menjadi jalan baru. Ya, memotivasi yang tabah, teman-teman mungkin ini menjadi jalan baru supaya Pajar juga. Oke, yang penting tidak sampai main pukul-pukul ya. Biasanya kan mereka. Saya kan orangnya kan baik sama orang-orang, maksudnya apa yang saya tuh orangnya saya kasih, maksudnya saya tidak pelit-pelit gitu. Saya pun sama orang-orang pun enak gitu. Toleransi saya ke mereka juga besar. Saya tidak pernah yang apa-apa gitu. Saya pun tidak pernah bahas-bahas yang lain. Cuma di live abang ini kan saya kan ada panggilan dari hati saya untuk bersaksi, ayo bersaksi gitu Bang. Nah setelah itu ternyata viral sampai ke sini gitu. Ya, makanya resiko memang. Kalau dari Muslim pindah ke Kristen itu biasanya resiko. Tapi kalau dari Kristen pindah ke Islam, waduh langsung disodorin mikrofon banyak. Ayo berbicara sama saya. Apalagi kalau ketemu Donditan langsung dijual sama Donditan. Begitu. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, namanya minoritas begitu. Saya bukan mau apa-apa ya, maksudnya buat teman-teman yang ingin Tuhan itu jangan pernah takut gitu, karena Dia yang memelihara kita, gitu ya. Oke, begitu ya, Bang Pajar ya. Kalau mau ujian nanti bisa mampir ke live saya, karena setiap siang atau malam gitu saya ada ujian gitu ya, teman-teman di live saya. Oke. Oke, begitu Bang Pajar ya. Kita undang lagi Muslim ya. Ya. Oke. Selamat malam Bang Pajar, saya turunkan ya. Saya di inbox. Ya, saya di inbox teman-teman sama teman Pajar, katanya ya gitulah. Saya pikir saya dipersekusi gimana, ternyata ya seperti itu. Itulah teman-teman, makanya yang dari Muslim mau pindah ke Kristen begitu, itu banyak yang nggak mau memberi kesaksian karena ya kalian tahu ini. Nanti dampaknya jadi seperti itu. Itu masih mending cuma dipecat dari kerjaan. Kalau didatangin ke rumahnya seperti itu. Siapa sih namanya ya? Lupa saya, yang dari Jawa Barat. Siapa sih namanya? Lupa saya. Pokoknya dia sempet gara-gara di debat diskusi sama saya, akhirnya dia pergi ke gereja. Didatangi dia ke rumah. Akhirnya sekarang jadi Islam lagi. Siapa sih yang namanya? Lupa saya. Siapa teman-teman namanya? Lupa saya namanya siapa ya. Coba teman-teman di kolom komentar. Lupa saya namanya siapa. Dulu sering diskusi dengan saya itu, namanya siapa, yang dari Jawa Barat itu loh. Aduh, siapa? Saya lupa namanya. Syarif. Saudara Syarif. Dulu dia baru punya anak tuh, baru punya anak. Saya bilang sama dia, ini Syarif, ada oleh-oleh nih, saya kasih sama dia, ya kan? Dan banyak dulu teman-teman yang bantu dia itu. Bukan karena bantu apa-apa, karena memang dia punya anak kecil, baru melahirkan. Namanya baru punya anak kecil kan banyak butuh biaya. Terus dulu pernah juga tuh saya kirimin bantuan juga sama dia. Seperti itu. Tapi seperti biasa ya, disidang dia sama Muslim. Disidang dia. Gimana kamu tinggalmu di mana? Aduh, berat ya. Makanya banyak yang nggak mau laporan. Diam-diam mereka nggak berani ngomong gitu. Takut nanti didatangin rumahnya begitu. Oke, kita kasih naik ada siapa ini ya? Huruf Arab ini. Muhammad atau siapa ini namanya nih? Iya, Muhammad. Ya, silakan. Loh, telepon. Kita kasih naik lagi ada Supratman, tadi sudah. Ini kita kasih naik yang belum pernah aja ya.
Siapa ini? Dani. Bentar. Ebi. Coba Ali Akbar. Aduh, gerak-gerak terus dia teman-teman. Ali Akbar, coba Ali Akbar. Iya, selamat malam Ali Akbar. Nah, Dirman juga kabarnya katanya dia meninggalkan Islam. Cuman saya belum tahu bener atau enggak itu, karena Dirman itu kan suka ngeyel dia kalau debat di sini ya. Yang bang banyak, tapi saya takutnya nanti dia kalau ke sini dia makin dibully dan dicari alamatnya, itu yang saya khawatirkan. Karena ini kan 22.000 orang yang nonton dan banyak muslimnya teman-teman. Dari mana saya tahu banyak muslimnya, tapi mereka diam gitu. Mereka nonton tapi diam, nggak komen. Itu dari mana saya tahu? Ah, itu nanti ada rahasianya. Yang inbox saya itu muslim-muslim pada kejang tuh banyak sekali. Ya Ali Akbar, silakan nyalakan kamera. Belum bisa, Bang. Belum bisa. Oh ya, belum bisa. Bener belum bisa. Ini Anda muslim? Muslim, Bang. Muslim KTP saya ini. Muslim KTP. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Sayang sekali Anda nggak bisa menyalakan kamera ini. Gimana? Apa tema kita, Bang? Halo? Ini aja, nanti ini Anda ini followers masih berapa ini? Followers masih 100 orang. Nama Anda aslinya Arifin. Ali Akbar. Ah, kabur dia. Jadi teman-teman, ya, teman-teman kalau naik ke sini pastikan followers Anda itu sudah memenuhi syarat untuk menyalakan kamera ya. Supaya kalau ngomong tidak ada gambarnya, tidak ada mukanya, kita itu satu disangkain kita settingan, orangnya nggak jelas siapa. Kan bisa saja dia pura-pura Islam ngaku Kristen buat atau Kristen ngaku Islam buat jelek-jelekin. Kita supaya menghindari hal-hal yang demikian, kita wajib nyalakan kamera. Nah, dengan nyalakan kamera diharapkan orang nanti tidak asal-asal cuap-cuap begitu loh. Karena kan mukanya kelihatan gitu. Untuk menghindari saling hujat-hujatan juga gitu. Kalau yang nggak nyalakan kamera itu di channel-channel pengecut kayak Juma itu dan kawan-kawan. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Parjo. Ini Parjo ini followersnya gede nih Parjo ini. Dia ada 30.000 followers lebih nih. Ya Parjo. Halo, selamat malam Bang. Apa kabar di Jepang, sudah jam berapa sekarang? di Jepang nih. Di Jawa, Parjo di Jepang atau gimana? Di Jawa. Di Jawa, tapi kok profilnya kok di Jepang? Di Jawa. Ya. Di Jawa, Bang Parjo ini muslim atau gimana Bang Parjo? Sebenarnya saya Kristen Bang. Saya Kristen, cuma kemarin itu kan saya sempat menyampaikan juga ke akun saya. Barangkali Bang Edis lihat di akun saya. Karena saya memang menyampaikan sesuatu yang apa yang dikatakan Bang Edis juga. Karena menurut saya apa yang dilakukan Bang Edis itu arahnya justru memecah belah umat beragama di Indonesia. Oke, bisa saya tanggapi Bang Parjo? Iya, karena begini Bang Edis, saya tidak mau Bang Edis cari alasan bahwa karena teman-teman Muslim mereka membahas agama kita Kristen, akhirnya Bang Edis mau melakukan hal ini. Nah, saya tidak mau menanggapi itu karena menurut saya, karena Yesus tidak mengajarkan kita untuk menceritakan orang lain walaupun itu fakta. Sebentar, Yesus baik. tidak mengajarkan kita apalagi menjelek-jelekan orang lain. Itu tidak mengajarkan kita. Justru Yesus mengajarkan kita kalau pipi kiri kita ditambat, kasih pipi kanan kita, seperti itu Bang Edis. Bisa saya tanggapi? Ya. Baik. Jadi begini Bang Parjo, saya sudah pernah bilang sama yang muslim-muslim. Tadi kan Bang Parjo mengatakan bahwa saya menjelek-jelekkan, betul? Iya, betul. Kalau saya terbukti menjelek-jelekkan Bang Parjo, channel saya ini saya tutup. Begitu, kalau saya menjelek-jelekkan agama Islam. Makanya saya memberikan challenge atau tantangan kepada yang muslim-muslim, tolong buktikan bahwa saya menjelek-jelekkan agama Islam. Ketika saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir, apakah itu saya menjelek-jelekkan? Begini Bang Edis, saya sebenarnya
saya mendukung apa yang Bang Edis lakukan. Tadi mendukung, sekarang tadi tidak mendukung sekarang. Iya, Gimana ini Bang Parjo ini? Yang saya mendukung adalah, karena Bang Edis menyampaikan sesuai dengan dalil, fakta yang ada. Cuma yang saya bahas di sini adalah Bang Edis tidak pernah hadir di lapangan. Misalnya saya hidup di Jawa. Nah, saya selama saya 13 tahun di Jawa, saya tidak pernah menemukan teman-teman Jawa yang misalnya tidak mau berteman dengan misalnya beda keyakinan, misalnya Kristen atau Hindu atau Buddha. Tidak pernah saya menemukan itu. Justru teman-teman saya di Jawa justru Muslim semua. Nah, kemarin Bang Edis sampaikan bahwa ada ajaran Muslim yang ayatnya yang tertulis bahwa tidak boleh lagi berteman sama teman-teman beda keyakinan, misalnya Kristen, Buddha, Hindu. Nah, karena kalau semakin banyak orang mengikuti channelnya Bang Edis, justru pandangan-pandangan ataupun apa yang Bang Edis sampaikan seperti ini justru mengajak teman-teman Muslim justru tidak mau berteman dengan kita seperti itu. Baik. Jadi Bang, yang saya mau itu ya sudahlah, agamamu, agamaku. Yang penting kita Indonesia satu, jalan sama-sama seperti itu. Tidak harus membeda-bedakan, tidak harus menghina antara agama, seolah-olah agama kita tuh paling benar. Itu yang sama saya mau, Bang Edis. Baik. Saya tanggapi ya Bang Parjo ya. Udah bisa saya tanggapi? Iya, boleh. Baik. Jadi pengalaman hidup orang itu beda-beda Bang Parjo. Jangan gara-gara Bang Parjo punya pengalaman begitu, kemudian Anda simpulkan bahwa semua orang lain begitu. Tidak. Begitu. Baru-baru saja terjadi, mungkin Bang Parjo juga mendengar beritanya. Baru-baru saja terjadi, ada sekelompok orang Islam melakukan pengerusakan terhadap satu rumah, di mana rumah itu dirusak karena di dalamnya ada kegiatan Kristen. Abang dengar berita itu? Iya, saya dengar. Terus Abang bilang, saya selama ini jadi orang ini di Jawa, saya baik-baik saja. Iya, pengalaman Anda. Kan pengalaman orang lain beda. Betul nggak? Nah, ada pun yang Anda katakan, ada yang tidak saya setuju, ada yang saya setuju, Bang Parjo. Contoh yang saya setujuin, sebaiknya kita ini urus agama masing-masing. Itu saya sangat setuju. Ketika orang Islam berbicara tentang agama Islamnya, ketika orang Kristen berbicara tentang Kristennya, saya sangat setuju. Tetapi yang terjadi selama ini, orang Islam itu sering bahas-bahasin iman saya. Adapun kata Bang Parjo tadi diam saja, ya mungkin Bang Parjo memilih jalan itu. Tidak saya salahkan, Bang. Enggak. Kalau ada orang Islam ngomongin agama Kristen, Anda diam saja, saya sama sekali tidak pernah menyalahkan itu. Mungkin itu baik menurut Anda, tapi dalam sudut pandang saya, karena ini internet, dia terus-menerus bergulir, ditonton orang terus, seolah-olah orang Kristen tidak punya jawaban. Kalau semuanya diam, makanya saya jawab. Karena dalam sudut pandang saya, hal yang seperti ini perlu dijawab. Kalau dibiarkan terus, seolah-olah apa yang mereka katakan itu benar. Contoh nih Bang Parjo. Yesus itu seorang Muslim. Dia menubuatkan akan datang Nabi setelah dia, namanya Muhammad. Ya saya harus jawab. Saya harus jawab bahwa Yesus kami tidak akan mungkin menubuatkan orang seperti Muhammad. Karena apa? Saya sebutin, Muhammad saja kena sihir. Muhammad saja menikahi anak di bawah umur. Muhammad saja menyuruh orang minum kencing hewan. Ketika saya bilang begitu, terus dibilang, Anda memecah belah persatuan, lo gimana? Ketika Anda bilang Yesus itu Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, masa dijawab jadi memecah belah persatuan? Ya tidak, justru begini Bang Parjo. Justru ketika Anda mengungkapkan, Anda memecah belah persatuan, berarti ada sebuah sifat yang sedang Anda utarakan bahwa orang Islam itu tukang marah. Seolah-olah kalau saya jawab jadi terjadi kericuhan. Berarti di dalam benak Abang Parjo, orang Islam itu senang menjawab dengan kerusuhan, dengan kekerasan. Justru statement Anda bertentangan dengan sifat-sifat orang Islam yang Anda ceritakan. Abang tadi barusan cerita, saya di Jawa nih, teman-teman saya muslim-muslim baik-baik. Kenapa teman-teman Anda Islam yang baik-baik itu Anda gembar-gemborkan sebagai satu sosok yang tukang marah kalau imannya dijawab? Dengan mengatakan nanti terjadi perpecahan.
Justru kalau Islam yang Anda selama ini kenal itu orang yang suka berdiskusi atau membahas sebuah perbedaan dengan diskusi, pasti Anda tidak akan bilang begitu. Coba silakan tanggapannya. Oke, sekarang saya tanya Bang Edis. Menurut Bang Edis, apakah yang Bang Edis lakukan ini benar? Menurut yang saya lakukan, kalau orang menanggapinya dengan kepala dingin, dengan akal sehat, dengan ilmu pendidikan dan nalar manusia yang modern, maka jawabannya benar. Tapi kalau Anda tanggapi dengan emosi, amarah, tidak berakal sehat, maka seperti yang abang bilang, yang terjadi angkat senjata, marah, perpecahan, pertikaian itu karena mereka tidak menanggapinya dengan akal sehat. Itu sama kayak begini Bang Parjo ya, abangku ya. Begini Bang, pernah dilihat debat politik beda cawapres? Contoh, misalnya kelompok A, dia cocoknya ini cocok nih Pak Prabowo ini cocok jadi presiden saya. Terus kelompok B, oh enggak, cocoknya Anies. Sekarang saya tanya, ketika mereka saling angkat senjata, baku tikam, baku pukul, bodoh nggak kedua kelompok itu? Ya jelas. Iya. Jadi ketika mereka perpecahan dalam pengertian gontok-gontokan, maka mereka berdua sama-sama tidak dewasa dan mereka sama-sama hidup di dalam keterbelakangan. Tapi kalau mereka adu gagasan, adu argumen, adu akal, menurut saya boleh-boleh saja Bang. Sama seperti agama ini Bang. Ketika Anda bilang Isa, Yesus menubuatkan Muhammad, lalu saya jawab, mustahil, karena Muhammad Nabi yang begini-begini. Jawab juga dengan argumen. Jawab juga dengan dalil-dalil, tesis-tesis, hipotesa. Bantah argumen saya dengan argumen. Video lawan dengan video. Tapi ketika ada ungkapan, nanti terjadi perpecahan. Itulah sebuah ungkapan bahwa Islam yang selama ini Anda kenal adalah Islam yang menjawab argumen dengan parang dan pentungan. Berarti Islam yang Anda kenal itu tidak seperti yang Anda utarakan. Baik-baik, enggak. Itu hanya baik di depan saja. Baik kalau enggak dibahas imannya. Silakan. Ya, tapi begini Bang Edis. Kalau kita terpadu sebenarnya yang diajarkan firman Tuhan, ya harusnya kita sebagai orang Kristen percaya kepada ajaran kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Yesus. Ya tidak harus kita balas. Sebetulnya tidak harus kita balas. Baik, boleh saya jawab lagi? Iya, boleh. Baik. Jadi begini Bang, yang Bible ajarkan itu adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak tahu abang punya pandangan seperti apa sehingga melihat bahwa saya ini melakukan pembalasan. Tidak. Saya bukan melakukan pembalasan, tetapi saya melakukan jawab. Begitu loh. Itu juga terjadi ketika Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Juga menjawab, terjadi argumen. Tapi yang tidak pernah Yesus lakukan adalah melawan orang-orang ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dengan kekerasan. Contoh, apa yang ahli-ahli Taurat ajarkan? Begini, dan begitu. Itu dilawan oleh Yesus. Kan Yesus di dalam Bible itu sebagai tokoh yang menentang pemuka-pemuka agama Yahudi, di mana mereka itu melakukan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan hukum. Bagaimana mereka melakukan bait Tuhan yang di dalam Bible itu rumah doa dikatakan, tetapi oleh ahli-ahli Taurat dijadikan rumah dagang. Nah, itu yang sedang dilawan oleh Yesus. Itu bukan melakukan pembalasan, tetapi melakukan sebuah daya upaya untuk mengembalikan sesuatu itu pada relnya. Jadi ketika ada Muslim Bang bilang, abang kan juga Kristen ini, kita saudara. Ketika ada Muslim bilang begini, mungkin abang juga belum tahu masalahnya. Contoh, mereka undang pemuka-pemuka agamanya, seperti Zakir Naik misalnya. Dia datang ke Indonesia, di hadapan 40.000 orang Muslim dia bilang, Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu mengatakan begini, dia tidak pernah mengklaim keilahian. Begini. Bahkan Yesus menubuatkan Muhammad. Itu kan dia ngomong di internet Bang. Terus menerus itu ditonton sama adik-adik kita yang Kristen, yang nggak tahu apa-apa. Akhirnya mereka mangkut-mangkut. Banyak dari mereka akhirnya ikut. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya menjawab itu. Saya bilang, mustahil Yesus menubuatkan Muhammad karena Muhammad begini dan begitu. Nah, benar yang abang bilang, kalau saya menjawabnya dengan fitnah, dengan sebuah pernyataan yang bohong seperti yang mereka lakukan, nah itu benar yang abang bilang. Berarti saya telah membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan. Tapi tidak, saya tidak membalasnya dengan kejahatan. Saya menjawabnya dengan apa yang sesungguhnya.
Kalau Yesus menubuatkan tentang Muhammad, saya bilang itu tidak benar. Meluruskan sesuatu yang salah itu bukan yang dilarang di dalam Bible. Begitu. Kecuali Anda dapati saya bilang Muhammad itu tukang sayur. Nah, kalau saya bilang Muhammad tukang sayur, baru abang bilang begitu sama saya. Anda ini bagaimana? Kok Anda memfitnah? Nah, coba tunjukkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Gak bisa, Bang. Bahkan Muslim sendiri di sini sudah nggak bisa, sudah mengiyakan dia yang saya katakan semua benar. Begitu, Bang. Iya, Bang Edis. Saya tidak mengatakan Bang Edis itu fitnah. Yang saya mengatakan adalah misalnya Bang Edis lakukan acara-acara seperti ini. Nah, kehidupan yang terjadi di bermasyarakat itu seolah-olah kita mau berteman dengan misalnya teman-teman Muslim. Misalnya ada kayak ada jaga jarak seperti itu, Bang Edis. Itu saya akui, Bang. Kalau itu saya akui. Ada pertanyaan misalnya, walaupun kita sudah berteman sudah lama, tapi karena dengar Bang Edis lakukan acara seperti ini, akhirnya mereka menanyakan sesuatu yang belum pernah mereka menanyakan seperti itu misalnya. Kalau itu saya akui, Bang. Saya akui bahwa kalau ada terjadi yang tadinya begini jadi seperti yang Bang bilang itu saya akui. Tetapi itulah, Bang, itulah yang namanya proses kehidupan. Begitu. Jadi pasti ada yang Abang bilang itu. Yang penting masih dalam argumen. Apakah kalau kita misalnya beda pilihan presiden terus kita jadi bermusuhan? Kan tidak. Kita hanya berdebat pemikiran saja. Tetapi kita bisa tetap jalan bersama. Kita bisa jalan makan bareng. Ya kan? Kita tetap kerja bareng. Nggak masalah. Gitu loh. Tapi yang terjadi coba barusan Abang ini tadi ada orang tuh Fajar namanya. Dia sampai dipecat itu dari tanunya. Coba. Iya, Bang Edis. Maksudnya begini. Kalau maksudnya kan setiap orang kan beda-beda, Bang Edis. Maksudnya misalnya ada orang yang menanggapinya dengan ilmu misalnya. Ada orang yang menanggapinya salah dalam arti misalnya Bang Edis katakan Muslim tidak boleh berteman dengan Kristen misalnya. Nah, mereka akan menanggapinya dengan mengolah kalimat Bang Edis dengan cara yang berbeda. Karena kan, nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia itu terpengaruh Bang Edis. Betul, saya tidak mengingkari itu. Memang ada pengaruhnya, tapi di situ memang ajaran Islam begitu. Nah, makanya saya simpulkan begini, Bang. Selama ini Abang itu berteman dengan orang-orang Islam yang dia itu tidak mengerti agama Islam. Bang, saya juga sama, Bang. Teman-teman Islam saya itu banyak. Bahkan zaman saya sekolah, teman-teman dekat saya itu muslim-muslim semua. Dan mereka baik-baik sama saya. Tapi memang karena mereka tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, pasti mereka tidak mau berteman dengan saya. Karena menurut ajaran agama Islam, jangan kamu berteman dengan mereka. Tahu Abang zamannya Ahok? Ya, tahu. Nah, itu contohnya, Bang. Janganlah kamu jadikan orang-orang itu sebagai teman dekatmu. Jangan bahkan menjadikan pemimpin. Gak boleh, Bang. Kalau Anda berteman dengan muslim yang baik-baik, saya pastikan bahwa itu karena mereka tidak mempelajari agama Islam. Kalau mereka sudah mempelajari agama Islam, mereka akan ikut barisan 212 di Monas. Begitu. Ya itulah, Bang, gak apa-apa. Namanya proses, Bang. Namanya proses gitu. Abang juga pun pasti dalam proses gitu. Pasti nanti ini. Tapi yang saya salut sama Abang, pertahankan. Abang sebagai orang Kristen, tunjukkan Abang sebagai orang Kristen bahwa Anda bisa bersahabat dengan siapapun, Anda bisa berteman tetap dengan mereka, walaupun mereka mengatakan yang jelek-jelek, walaupun mereka menganiaya baik fisik maupun perasaan, tetap kita balas dengan kebaikan. Itu yang saya salut sama Abang. Bagus. Terus pancarkan ajaran Yesus dari perbuatan. Ya, Bang. Oke. Itu aja ya, Bang Parjo ya. Iya, Bang. Sama-sama, Ya, Bang Parjo. Oke. Yo, siap. Amin. Saya turunkan ya. Ya, bukan berarti kita anti kritik, enggak begitu. Yang dibilangin juga ada betulnya. Kalau dibilangin begini, memang kadang-kadang jangankan kalian ya, orang yang saya bergaul sehari-hari di sini, ya, juga bilang janganlah keras-keras. Rem dikit, jangan bahasanya terlalu ini. Betul, iya saya akui gitu. Direm gitu. Kalau agak-agak emosi dikit diturunkan emosinya, karena nanti banyak yang kejang, banyak yang suruh. Iya nggak apa-apa. Cuman kan latar keadaan emosional seorang kan ganti-ganti. Hari ini senang, ya besok marah-marah. Nah kalau hari ini saya senang, gembira.
Hari ini saya gembira teman-teman karena ada yang anu lah nanti kalau saya ceritakan ya. Kita lanjutkan kembali ya. Ada Hilmi Bashir. Ya, Hilmi. Oh, Ya, Parjo salam, Muslim. Bang. Saya nggak tahu. Saya Kristen bang, saya barusan mengajukan permintaan naik, saya Kristen, salam bang. Tapi kok Hilmi Bashir? Ya, itu baru ubah itu bang, karena kalau nggak buat nama Islam saya nggak dinaikkan sama abang. Gitu. Jadi begini bang, sebentar aja. Tapi 1 di sini menit wajib aja, menyalakan izin, Bang. kamera loh bang. Izin setengah menit aja, boleh bang? Ya udah, Untuk silakan lah, Parjo silakan. tadi, ya, Silakan. untuk Parjo tadi, ini channel Bang Edi sini biar anda tahu bahwa sudah 1 tahun lebih. Lalu beliau ini sudah meninggalkan Indonesia. Jadi kalau beliau ini kembali ke Indonesia, mungkin resikonya sangat berat bagi dia. Lalu kalau anda mengatakan seperti yang apa yang anda sampaikan tadi, saya rasa itu tidak pas. Karena kenapa? Anda juga harus menjaga perasaan yang di bawah. Termasuk juga Bang Host juga, abang juga harus menjaga perasaan orang-orang yang di bawah bang. Karena kenapa? Banyak room-room yang lain yang selalu membahas abang, tapi penggemar-penggemar abang selalu membela abang. Karena kenapa? Abang sudah menekankan di sini bahwa tidak boleh Kristen naik di atas ini. Jadi kalau abang memberikan peluang dengan yang lain, berarti yang di bawah sakit hati bang, termasuk saya juga tadi. Karena banyak yang meminta ke sini untuk naik, tapi kan abang tidak naikkan kan? Bahkan abang bilang itu botol. Apa anda tidak mendengar? Jadi mohon bang untuk tidak menaikkan Kristen, itu aja bang. Oke. Jadi Parjo tadi bukan Kristen? Dia Kristen bang, dia Kristen. Oh Kristen. Oke, banyak yang bilang katanya Muslim dia. Oke. Enggak, dia Oke, saya Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa
memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham.